Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan syukur kita, nikmat yang selama ini kita rasakan terus-menerus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita pun bisa mensyukurnya setiap saat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan salawat yang kita baca, yang kita amaliahkan, mudah-mudahan tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau mengakui kita sebagai umatnya dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Jadi pertanyaan Bang Malik yang beberapa minggu yang lalu tentang masalah duduk tawarruk, malah duduk tawarruk itu duduk tahiyat terakhir di rakaat keempat, rakaat ketiga, rakaat kedua. Itu duduk tawarruk namanya, atau duduk tahiyat akhir ataupun tasyahud akhir. Contoh Bi. Tahu nggak tawarruk Bi? Contoh. Tahiyat akhir Bi. Tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Tawarruk lagi. Contoh Bi. Nah, bila kan akhir gini ya. Jujur Bi. Nah, yang itu Bi. Nah, itu tahiyat akhir lah. Kemudian ininya digenggam kayak ini Bi. Sebelah kiri dilunjurkan. Nah, sebelah kanan apa ini? Cari. Nah, kayak ini. Menunjuk. Jadi ini lah. Nah, ini apa dengan ini? Jempol di bawah daripada telunjuk. Jari. Kemudian kelingking, jari manis, jari tengah itu digenggam. Nah, kayak gini. Nah, nanti di saat asyhadu alla ilaha illallah baru diangkat. Jelas ya? Nah, yang kita bahas duduk tawarruk ini, duduk ini nih. Jelas? Ini yang kita bahas. David. Nah, kemarin Bang Malik menanyakan apakah ada hadisnya. Nah, ini di dalam kitab Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud ini salah satu kitab hadis yang akurat. Di dalam Islam itu setelah Al-Quran ada kitab-kitab hadis. Yang pertama, Kutubus Sittah namanya. Yang pertama, yang paling populer itu adalah Sahih Bukhari. Kemudian Sahih Muslim. Kemudian Sunan Abu Daud. Kemudian Imam Tirmidzi. Kemudian An-Nasa'i. Kemudian Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Ada 6. Nah, ini salah satunya kitab yang akurat, hadis-hadis akurat yang datang daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini di dalam kitab Sunan Abu Daud ini menjelaskan babu min dzikri tawarruki bir rabi'ah. Bab menjelaskan tentang duduk tawarruk di dalam sholat 4 rakaat. Zuhur, Asar, Isya. Di duduk terakhirnya itu tawarruk. Panjang nih. Hadatsana Ahmad bin Hanbal, hadatsana Abu Asim Ad-Dahhak bin Makhlad, ambana Abdul Hamid yakni Ibnu Ja'far, wa hadatsana Musdad, hadatsana Yahya akhbarana Abdul Hamid yakni Ibnu Ja'far, hadatsani Muhammad bin Amr an Abi Humaydi As-Sa'idi. Jika orang ini orang ulama, ya macam-macam. Abi Humaydi As-Sa'idi. Qala sami'tuhu fi asyrati min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Humaydi ini beliau mendengar daripada 10 sahabatnya Nabi. Ini hadis. Jadi ada 10 sahabat Nabi yang selalu mengelilingi Nabi Muhammad SAW. Nah, Abi Humaid ini dapat riwayat dari 10 orang ini.
Qala Ahmad qala akhbarani Muhammad bin Amr bin Atha qala sami'tu Abu Hamid bi asyarati min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum Abu Qatadah. Salah satunya sahabat Nabi yang beliau dengar langsung, ujar Abu Humaid, beliau mendengar langsung dari sahabat yang bernama Abu Qatadah. Qala Abu Humaid, ujar Abu Humaid, ana alamukum bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini orang yang paling tahu dengan bagaimana sifat tata cara sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat-sahabatnya Abu Humaid ini fa'arid, coba Bang terangkan kepada kami bagaimana caranya Nabi Muhammad, kaifiat atau cara Nabi Muhammad SAW sholat. Pada karal hadis lalu panjang beliau sebutkan hadis. Waqala kemudian sampai kepada wa yatahu asabi rijlahu idza sajada. Summa yaqulu Allahu akbar wa yarfa'u wa yasni rijlahu al-yusra fa yaqudu 'alaiha. Summa yasna'u fil ukhra mithla dhalik. Pada karal hadis qala hatta idza kanat as-sajadah allati fiha taslim akhara rijlahu al-yusra wa qa'ada mutawarrikan 'ala shiqqihi al-aysar. Ketika sampai kepada sujud terakhir, kemudian bangkit daripada sujud terakhir, nang mana ditutup dengan salam, artinya di tahiyat akhir. Karena sallallahu alaihi wa qa'ada mutawarrikan ala shiqqihil aisar. Lalu Nabi ketika itu duduk mutawarrik atau duduk tawarruk nang kayak Robli tadi. Zada Ahmad qalu sadaqta. Hakadha kana yusalli wa lam yadhkur fi hadisi al-julus bi sanad kayak penjelasan. Lalu ujar para sahabatnya, benar. Begitulah cara Nabi Muhammad SAW duduk di rakaat terakhir ataupun di tasyahud akhir. Jelas Pak? Nah, ini duduk tawarruk namanya. Kemudian apalagi semalam? Sujud sahwi. Apakah ada peristiwa ataupun hadis tentang sujud sahwi? Di dalam Sunan Abu Daud ini pun dikatakan babus sahwi fi sajadataini, bab kelupaan di dalam dua sujud. Hadatsana Muhammad bin Ubaid, hadatsana Hamad bin Zaid bin Ayyub an Muhammad an Abi Hurairah qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatil isyi adh-dhuhra wal asr. Ujar Abu Hurairah, kami pernah sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat Asyi ini siang antara zuhur atau asar. Jadi ragu Jepang rawi ini. Makanya dikatakan ini az-zuhur awil asar, zuhur atau asar ketika itu kejadiannya. Qala fasal bina raka'ataini summa sallama. Padahal harusnya kan 4 rakaat. Lalu Nabi Muhammad SAW ketika itu jadi imam, tapi Nabi Muhammad SAW ketika itu hanya sholat 2 rakaat. Pas 2 rakaat, kan zuhur harusnya 4. Nah, 2 rakaat di sini langsung duduk tawarruk. Summa sallama. Kemudian beliau salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Harusnya zuhur itu 4. Nah, ini 2 rakaat aja beliau kerjakan, kemudian salam. Summa qama ila khashabati min muqaddamil masjid. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdiri arah ke depan masjid. Fa wada'a yadayhi 'alaiha. Lalu Nabi Muhammad SAW meletakkan kedua tangannya di khashabah itu batang kayu. Ihdahuma 'alal ukhra fa yarifu fi wajhil ghadab. Dilihat oleh para sahabat Nabi itu wajahnya ketika itu sedang marah. Summa kharaja sar'anun nas. Lalu Nabi Muhammad SAW tergesa-gesa keluar dari masjid. Wa hum yaquluna kasuratis shalah. Lalu ketika itu para jamaah ini berbisik, dikosor, sholat tadi. Kan dua aturannya
4 nih 2 aja, nah kayak kita rajin ke ujung pandaran tuh nah. 2 aja loh. Dikasar ke sholat ini, dikasar ke sholat ini dia para sahabat. Mana nih? Aku sudah. Mata ngawur sudah, aduh. Terang-terang dulu. Dah lah. Wapina si Abu Bakar wa Umar. Nah, di antara para jamaah itu ada Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Fahabahu ayyukallimahu. Tapi mereka berdua pun tidak berani berbicara dengan Nabi. Karena ya. Faqama rajulun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidayadain. Lalu ketika itu ada salah seorang sahabat memberanikan diri bertanya dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Zulyadain namanya. Nabi memberi gelar kepadanya Zulyadain. Faqala ya Rasulullah anasi ta'am kasurati sholat. Lalu ujar Zulyadain, ya Rasul, bolehkah ulun bertanya kepada pian? Apa ujar Nabi? Silahkan, wahai Zulyadain. Pian tadi, sholat tadi itu lupakah? Atau memang pian kosor, wahai Rasul? Lampunya ini. Qala lam ansa wa lam taqsur salat. Ujar Nabi, kada lupa kadaku dan kadaku kasar ban. Qala bal nasita ya Rasul. Nah, berarti pian ya Rasulullah, berarti pian lupa atau kada ingat tuh berarti pian. Ujar Nabi. Faqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad SAW setelah beliau pergi dari masjid tadi, setelah didatangi oleh Zulyadain, lalu beliau kembali ke masjid. Sedangkan para sahabat ketika itu bertahan masih di masjid. Qala sadaqal Zulyadain. Fa'amau ainam. Lalu ujar Nabi, wahai para sahabat, bujur enggak? Ujar Zulyadain, kita tadi sholat zuhur itu cuma 2 rakaat. Fa'amau nam. Lalu para sahabat mengatakan, "Inggih wahai Rasul." Inggih. Cuma 2-nya kita tadi mengerjakan. Jujur. Para jalan Rasulullah SAW ila maqamih fasala rakatanya al-baqiyataini. Lalu Nabi setelah disampaikan oleh para sahabat, lalu Nabi kembali ke tempat imam. Ujar Nabi, ayo kita tambah lagi 2 rakaat. 2 rakaat. Allahu Akbar. Nyambung. Padahal lawas nih jedanya. Lawas jedanya. Tapi Nabi menyambungnya sholat zuhur tadi itu. Kan 2 sudah dikerjakan 2 rakaat. Yuk kita sambung lagi 2 rakaat lagi ya Nabi. Suma salama suma kabar. Wasajada mislu sujudihi aw atwala. Suma rafa wa kabara suma kabar wasajada mislu sujudihi aw atwala. Suma rafa wa kabara. Qala faqila li Muhammad salam bisahwi. Wa qala lam ahfadhu an Abi Hurairah walakin nubitu anna Imran bin Husain summa qala summa salama. Nah, kemudian setelah itu, setelah rakaat terakhir, di sujud terakhir, setelah innaka hamidum majid, Nabi tadi sujud 2 kali. Artinya Nabi tadi itu sujud sahwi, sujud menembel kelupaan tadi itu. Sujud 2 kali. Allahu Akbar subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar rabbil alamin. Allahu Akbar subhana man la yanamu. Allahu Akbar. Langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini hadisnya. Ada berarti. Jelas Malik. Ada Pak Malik. Misal setabron nih. Sembahyang maghrib 2 rakaat aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu kan itu nagurnya. Wirid, wallah, doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu dia Bang Muslim. Satabron kita tadi tertinggal. Kita tadi sholat maghrib cuma 2 rakaat. Bah, bagaimana Ustaz Bro? Yuk kita tambahin 1 rakaat lagi. Allahu Akbar. Baca Fatihah. Allahu Akbar ruku. Allahu Akbar sami Allah liman hamidah tidak. Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar duduk antara dua sujud. Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar tahiyat akhir. Fil alamin innaka hamidum
Majid. Allahu Akbar Suwisawi. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Tahiyat akhir langsung Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jelas sih? Nggih. Nyaman bila kita ini bisa ilmunya nyaman. Nggih, nggih. Ustaz bro, yang tadi tertinggal serahkan. Aduh, nggak kayak apa yuk? Aduh, nggak boleh. Bahasa aja kita lah. Nah itu kan lebih ilmu kan. Oke, jelas sih? Nggih. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini menambahkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, Amin. sehat walafiat, Amin. yang sakit diangkat penyakit oleh Allah. Yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya semua dikabul oleh Allah. Yang punya urusan sulit dimudahkan dilancarkan urusannya oleh Allah. Yang punya rezeki surut mudah-mudahan tambahkan rezekinya halal yang barokah yang wasiah yang dapat menenteramkan kehidupan rumah tangganya. Amin 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 ya rabbal alamin. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah untuk selalu berbuat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku banyak dosa kepada Allah, banyak dosa kepada Rasulullah, banyak dosa kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, banyak dosa pada kerabat jiran tetangga saudara. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah taala ampunkan segala dosa-dosa kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dapat mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dini wa niyatin salihah bisiril Fatihah.